Jangan sampai karena ada alasan apapun, walaupun udzur, tetap kerjakan. Seandainya memang benar-benar udzur nggak bisa mengerjakan, dianjurkan untuk kita Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an hisbihi minal lail," barang siapa yang ketiduran di malam hari sehingga nggak ngaji dia, ngaji baca Al-Quran ketiduran di malam hari, aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatil dhuhr, ketinggalan hijrnya atau sebagian, lalu dia baca antara pagi dan zuhur, antara subuh dan zuhur, dibaca pagi-pagi, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, dicatat bagi dia pahala seakan-akan dia bacanya di malam hari. Jadi dianjurkan di qadha, itu jika ada uzur tertinggal tetap dikerjakan. Orang ketika sudah hadir muqaddar, insyaallah amalnya terjaga dan selalu istiqomah. Jangan sampai uzur satu hari dibiarkan, akan ada uzur dua kali. Uzur dua kali dibiarkan, akan ada uzur 3 dan 4 kali dan seterusnya. Tetapi jika uzur satu kali kita lawan, paginya kita qadha atau siangnya kapanpun ada uzur, entah pagi hari amalnya kita qadha di sore hari, amalnya sore hari diqadha di malam hari, amalnya malam hari diqadha di pagi hari, itu kita akan istiqomah. Kalau tidak, kita akan meninggalkan amal. Orang yang meninggalkan amal tercela jelek. Rasulullah mengatakan menegur, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr bin As, jangan jadi seperti Fulan, la takun mithla fulanin. Kenapa? Karena yaqumul laili fataraka qiyamul lail. Dulu dia rajin qiyamul lail, sekarang enggak qiyamul lail lagi. Ini yang ngomong kayak gitu Rasulullah. Jangan jadi kayak Fulan. Dulu qiyamul lail, sekarang enggak, berarti jelek. Kalau diomongin begitu sama Rasulullah, hina dan jelek. Oleh karena itu yang kita jaga. Nah, selanjutnya bab fil amri bil muhafadzati 'ala sunnah, bab menjaga sunnah. Perintah menjaga sunnah. Apa itu menjaga segala yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab sunnah. Jadi kita ini di bab ini akan diajarkan untuk selalu mengikuti Rasulullah, menjaga perintahnya Rasul, menjaga amalnya Rasul dan segala yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ada riwayat entah itu ucapan, pekerjaan atau hal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan untuk kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita langgar. Kalau Allah Taala pertama dari Al-Quran, dari Al-Quran banyak sekali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kalian, fakhudhuhu, ambil, artinya kerjakan.
segala yang dibawa, diajarkan, diberikan, disuruh oleh Rasulullah kerjakan, yang dilarang tinggalkan, selesai. Ini dalil berarti kita disuruh seakan-akan mengikuti mutlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan sunnahnya beliau. Nah, di ayat ini dijelaskan wajib kita mengikuti perintah dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah Rasul, larangan Rasul pada hakikatnya perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Nanti akan dijelaskan ayat di depan. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa mulai begini? Karena Rasulullah enggak pernah berbicara dari hawa, dari keinginannya, dari nafsunya, tidak. Yang diucapkan oleh beliau semuanya adalah wahyu yuha, wahyu yang dikaruniakan oleh Allah kepada beliau. Jadi saat Rasulullah ngomong jangan begini, ikutin. Kenapa kita mengikuti Allah? Rasulullah bilang kerjakan ini, ikuti. Kenapa? Saya mau mengikuti Allah. Jadi dikatakan oleh ulama, imtithalu awamir Rasul wa ijtinabi nawahihi huwa taqwallah. Mengerjakan perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul itu juga termasuk takwa dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kan sering dengarkan takwa itu apa? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Begitu juga sama perintah Rasul dan larangannya Rasul itu semua wahyu dari Allah. Berarti boleh kita bilang takwa kepada Rasul sama saja seperti takwa kepada khusus Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang beliau ucapannya wahyu. Kalau selain Rasul, takwa kepada ulama, takwa kepada Allah, tidak bisa. Karena setiap manusia ada hududun nafsiyah, ada jatah nafsunya. Kadang-kadang ngomong keluar dari hawa nafsu dan syahwatnya. Kalau Rasulullah sudah disucikan oleh Al-Quran, tidak mengucapkan dari hawa. Makanya kita ikuti Rasulullah mutlak aman. Kalau selain Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Walaupun kadang-kadang ada orang yang hebat sangat mulia, agung, omongannya baik terus. Cuma ada kesempatan, walaupun tidak dia lakukan, bisa jadi ada kesempatan dia melakukan ucapan karena hawa nafsu. Kalau Rasulullah tidak ada kesempatan itu dijaga seperti itu. Nah, hadirin, ini di sini juga mengajarkan ayat ini. Jangan ragu kalau ikuti Rasulullah. Ketika Rasulullah mengerjakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, jangan ragu. Bagus gak ya? Benar gak ya? Nggak boleh ada kayak gitu. Nah, insya Allah kita nggak ada karena kita sudah iman kepada Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SWT mengajarkan sahabat untuk mengikuti Rasulullah secara mutlak. Jadi ayat ini diajarkan oleh Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad, agar kita itu kalau melihat mendengarkan amalnya Rasul, udah nggak pakai mikir lagi, jangan takut, jangan ada keraguan, ikuti. Dan itu yang terbaik karena itu wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Inilah enaknya kita ya. Allah memberikan perintah melalui firman-firman-Nya. Kita susah akan paham itu susah. Lalu Nabi Muhammad memperjelas firman Allah dengan amalnya, memperjelas firman Allah Subhanahu wa taala dengan dicontohkan oleh beliau. Terkadang beliau ucapkan, terkadang beliau praktekkan. Sampai-sampai Siti Aisyah mengatakan Nabi Muhammad adalah Quran. Kalau kau pengen melihat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau itu seakan-akan isinya Al-Quran ngomong apa, Al-Quran berfirman apa, itu yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan ragu-ragu karena beliau adalah wahyu dari Allah. Ucapannya wahyu. Dan ulama mentafsirkan ini dikiaskan sama, pengertiannya juga sama, wahyu dari Allah Subhanahu. Nah, dengan ikuti beliau kita akan mencintai dan dimuliakan juga oleh Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ayat ini sudah sering sampai dengar ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad sampaikan bagi mereka, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Maka kalian akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa kalian. Dulu orang-orang kafir, sebagian orang kafir Yahudi ngomong gini ke Rasulullah,
Muhammad, saya iman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Saya percaya Allah Tuhan. Kan begitu. Tuhannya kalau ditanya Allah. Cuman saya nggak mau melalui kamu. Saya mau lakukan Allah. Saya dicintai juga sama Allah kan. Saya juga Allah. Beberapa ahli kitab begitu ngomong. Saya ikut sama Allah, Allah cinta sama saya. Tapi saya nggak mau pakai kamu. Kurang ajar sebetulnya ini. Allah nyuruh di Al-Quran ikuti Nabi Muhammad, mereka tak mau. Suruh ikuti Nabi Muhammad kan, saya nggak mau ikuti kamu. Saya langsung kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cinta Allah dan saya dicintai oleh Allah. Kata mereka begitu. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, menyangkal omongan-omongan mereka yang katanya mereka merasa saya dicintai oleh Allah. Itu beberapa Yahudi kafir Quraisy merasa mereka dicintai Allah dan merasa mereka cinta Allah. Saya nyembahnya pakai cara saya sendiri. Itu sudah mereka begitu. Yang kafir Quraisy saya nyembah Allah melalui berhala. Yang Yahudi saya nyembah Allah tapi nabinya bukan kamu, nggak pakai kamu. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan wahai Muhammad, Kul, katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Kalau mengikuti aku, kalian tidak akan dicintai oleh Allah. Yang mau cinta kepada Allah, yang mau dicintai oleh Allah tanpa mengikuti Nabi Muhammad, bohong dan palsu. Tapi kalau mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan cinta dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya setelah itu ada lagi orang-orang kafir yang bisa bilang, yang ngaku-ngaku cinta Allah dan dicintai oleh Allah. Dan kita tahu bilang, ini walaupun tidak kayak gini bahasanya, tak kayak kepada berhala. Kita ini sering bahwa mungkin dalam masa-masa saat-saat tertentu kita ini mau dekat kepada Allah tapi nggak mau sempurna kerjakan sunnah. Memang kalau orang kafir kan, saya dekat kepada Allah tapi melalui berhala, itu kan jelas ya salah. Saya nyembah Allah kata Yahudi, saya cinta sama Allah tapi nggak mau pakai engkau Nabi Muhammad. Nah ada umat zaman sekarang walaupun omongannya nggak begitu tapi maknanya kurang lebih aja. Apa itu? Saya dekat kepada Allah tapi nggak ngikuti fikih, walaupun nggak diucap, tapi nggak mengikuti aturannya Rasulullah. Kayak contoh, saya mau zakat, bahkan zakat, tapi caranya nggak sesuai dengan syarat-syarat aturan fikih. Fikih kan nyuruh zakat, misal contoh, berikan kepada nama sedekah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha sampai ayat itu selesai 8 golongan. Dia enggak, dia mau ngasih orang yang mereka yang dia inginkan. Iki ngasih aturan keluarkan zakatnya sekian, dia enggak, semaunya dia, jumlahnya seberapa semaunya dia. Ini kan pada hakikatnya omongan begini, ya contoh omongan kayak gini ini, pekerjaan kayak gini Pak, pekerjaan kayak gini, saya seakan-akan ngomong saya mau zakat, tapi saya mengikut aturan fikih, repot, saya mau ikut caranya saya sendiri. Akan banyak yang begitu. Malah kadang-kadang begini Pak, alasan tolong Ustaz cari Ustaz caranya di fikih susah banget. Tolong digantikan, ini lebih kurang ajar lagi, diminta ganti syariat. Tolong repot banget. Dan banyak kita kayak gitu masalah perdagangan khususnya. Kalau masalah sholat sih jarang yang mau aneh-aneh. Ada memang beberapa kelompok, saya mau sholat tapi sholatnya tidak mau pakai berdiri, nggak mau pakai ruku. Saya sholat mau berdiam aja, hati. Padahal Rasulullah bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat seperti Rasulullah sholat. Ini tertipu jelas orang-orang yang katakan saya sholat tapi pakai hati aja. Udah jelas ayatnya kok. Suruh ikuti pekerjaannya Rasulullah. Ada yang jual beli. Aduh repot banget lah kalau belajar fikih jual beli. Duit lah. Dikit-dikit haram, dikit-dikit riba. Ah belum dah, jual begini aja men. Niat turun Mbak. Kan banyaknya kayak gitu. Saya jualannya bagus kok, saya nggak nipu orang kok. Yang penting begini aja cukup sudah buat saya. Allah Maha tahu. Yang Maha tahu akan kesalahan dia kalau kita nggak mengikuti syariat. Dan itu omongan-omongan macam ini sebetulnya banyak di sekitar kita. Kitanya aja nggak sadar. Memang bahasa kita nggak kayak orang kafir dulu ngomongnya, tapi kita melakukan prakteknya. Saya mau melakukan sesuatu semau saya. Seakan-akan begitu ngomong barangkali. Saya kalau mengerjakan sesuatu semau saya. Kalau syariat susah, semaunya saya. Syariat gampang, saya ikuti. Syariat berat, saya tinggalkan. Kan kita seperti itu. Nah ini omong hal seperti ini bahaya dari. Ini nasihat buat kita semua ya, buat kita semua. Apapun itu sudah diajarkan, dicontohkan
jalan ibadah, bahkan cara dakwah. Ulama itu nggak mungkin bisa berdakwah dengan bermanfaat kalau cara sistemnya nggak ikuti sistemnya Rasulullah SAW. Walaupun nanti datang pikiran di akhir zaman, ini cara kayak gini ini lebih masuk di masyarakat. Cara apa? Ikut-ikutan tren walaupun maksiat. Karena apa maksiat sekecil sekali dua kali ada khilaf ulama. Yang penting orang-orang sadar. Ternyata orang bukan tambah sadar, malah mereka yang tambah tersesat. Karena ada tuh akhir zaman ikut dakwah, ngomongnya berdakwah, tapi kenapa? Tapi gimana caranya? Ke tempat maksiat. Saya kaget ketika dengar ada omongan, ada ini, oh si ini hebat benar dakwahnya, masuk segala golongan. Kita kagum kan, masya Allah. Ke tempat pemabuk dia dakwah, ke tempat ini dia dakwah. Tapi setelah ditelaah, dakwahnya itu tempat-tempatan mabuk juga. Jadi ke tempat pemabuk dia nemenin orang mabuk minum. Habis itu dinasehati yang mabuk. Kenapa? Biar akrab katanya, jadi nyaman menasehat. Ini hadirin, bukannya dianya narik orang keluar dari mabuk, malah dia kembali ikut mabuk. Bisa kalau ada kayak gitu. Dakwah pun nggak bisa mengikuti cara nafsu, harus ikut cara Rasulullah. Nggak boleh melakukan yang haram sekecil apapun, tidak ada alasan. Jadi nggak ada alasan apapun melakukan haram, nggak ada. Apalagi buat dakwah. Dakwah melakukan yang haram, malah kita mencontohkan kepada manusia. Tuh ustadznya aja mabok, karena kan begitu. Ada apa-apa yang penting hati bersih, nanti keluarlah omongan kayak gitu. Ini contoh. Apalagi ya, ini contoh. Nah, sehingga kita lihat dari ayat seperti ini kita paham. Kalau menyembah Allah ikuti Rasulullah, jangan ngarang. Jangan merasa dirinya bisa tahu lebih baik, dan jangan merasa selamat kalau tidak mengikuti Rasulullah. Itu tuh kadang begini hadirin, merasa saya pengalaman saja kalau tidak ikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati kalau mengikuti Rasulullah SAW akan terkena adab. Nanti akan dibahas dalam ayatnya. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini sebetulnya ayat ini sudah sering disampaikan sama Ustaz ulama Ustaz Maulid, namanya sering dengar ini ayat ini. Tadi kan boleh ikut untuk Allah kata ini selalu dibaca. Lalu yang selanjutnya ayat keempat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada bagi kalian pada Rasulullah sebuah uswatun hasanah, panutan yang baik bagi orang-orang yang berharap ridhonya Allah dan berharap sukses akhirat. Jadi ini bagi kita sungguh ada panutan yang baik bagi kita. Pada siapa panutannya? Nabi Muhammad SAW. Orang mukmin itu kepengen panutan satu sudah. Panutan itu satu, nggak boleh dua, nggak boleh tiga. Kembalinya ke satu orang. Siapa itu? Rasulullah. Walaupun kita ngikuti ustaz, ulama, habaib, mereka yang ikuti Rasulullah, kita ikuti mereka. Kalau ada ustaz, ulama, habaib mengikuti Rasulullah, nggak bisa diikuti, tidak bisa dijadikan panutan. Kenapa mereka bisa jadi panutan? Bukan karena ustaznya, bukan karena nasabnya, habaibnya, bukan. Kenapa mereka jadi panutan? Karena mereka mencontohkan Rasulullah, baru diikuti. Ini yang perlu diingatkan. Jadi kita ikutin cuma satu, di dunia ini kita ikuti cuma satu. Siapa itu? Yang jadi panutan kita? Rasulullah SAW. Siapapun yang mencontohkan Rasulullah, mencerminkan Rasulullah, dia panutan kita juga. Siapapun yang berbeda dari Rasulullah, orangnya apapun derajatnya, tingkatnya, kemanapun nasabnya, kalau nggak jadi cerminnya Rasulullah, nggak kita ikutin. Siapa panutan kita? Nabi Muhammad. Habaib bukan panutan kita, bukan habaibnya, tapi kalau habaib mengikuti Rasulullah. Guru ustaz panutan kita, bukan juga guru dan ustaz yang menjadi cerminnya Rasulullah. Cuma biasanya ustaz, ulama itu cerminnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang cermin mirip 90% dengan Rasulullah SAW. Ada yang cermin miripnya 30%. Nah, yang membuat yang 30% miripnya aja, 70% yang ada miripnya. Nah, begitulah kita harus pintar memilih cermin Rasulullah. Panutan itu artinya udah, jangan cari contoh yang lain. Dulu guru kita selalu ngomong, kalau kalian ingin jadi muslim mukmin yang benar,
Setiap ada hal yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian selesaikan, ada masalah yang perlu dicari jalan keluarnya, kalian harus mencari itu dari sirahnya Rasulullah SAW. Nggak dikatakan santri kecuali dia mendapati segala urusan. Contoh dari segala urusan hidup dari amalnya Rasulullah SAW, dari sirahnya Rasulullah SAW. Terjadi keributan antara dia dan istri, bisa. Apa jalan keluarnya? Lihat sirahnya Rasulullah SAW. Bagaimana urusan bersama istri dan keluarganya. Kalau nggak ada ceritanya Rasulullah, nggak ada masalah kayak gini sama istrinya. Lihat kejadiannya sahabat yang diselesaikan Rasulullah SAW, pasti ada itu sudah ada. Hidupnya Rasulullah itu setelah mendapat wahyu 23 tahun. Itu cukup untuk ditiru ribuan tahun. Kita sekarang sampai kiamat nanti cukup, udah jadi bekal. Beliau itu hidup 63 tahun. 23 kan setelah jadi Rasul. Jadi umur beliau 23 tahun, selama 23 tahun dari 40 ke 63. Itu cukup menjadi panutan sepanjang masa. Bayangkan ya, 23 tahun jadi contoh hidup sepanjang masa, kapanpun, waktunya, zaman apapun, keadaan apapun, Rasulullah pantas jadi panutan. Kita begitu dalam berteman, ya, apalagi dalam berdakwah, bisa ditanya dari yang ikuti Rasulullah. Dalam rumah tangga ikuti Rasulullah. Kasih sayang sama istri dan anak, contoh Rasulullah itu yang terbaik. Rasulullah ketika di rumah bagaimana? Rasulullah ketika di rumah dikatakan oleh ulama, yakhdumu nafsah, khidmat untuk dirinya, tidak nyuruh-nyuruh, tidak. Kalau kayak kita kan, kopi, makan. Rasulullah khidmat untuk dirinya. Kalau memang kita harus minta tolong, kenapa harus minta sama istri? Ngomongnya minta tolong, jangan nyuruh. Istri kita tuh bukan membantu, tapi pasangan hidup kita minta tolong. Tolong bikin ini, tolong bikin ini, tolong makan, tolong. Kita sama orang lain aja bisa minta tolong, masa sama kekasih kita, pasangan kita nggak mau minta tolong? Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu contoh. Itu di rumah tangganya, belum dengan sahabatnya. Ya, beliau adalah panutan. Saya nggak membahas panjang lebar ya. Kalau menjelaskan contohnya banyak sekali nanti. Karena kehidupannya Rasulullah kayak tadi yang saya bilang, bisa menjadi panutan sepanjang masa. Jadi kalau dijelaskan sirahnya berhari-hari kan habis kita di sini. Selanjutnya Allah SWT berfirman, ya maaf tadi bahasa ayatnya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Tapi yang bisa menjadikan panutan Rasulullah adalah orang yang takut kepada Allah, ingin ridha Allah dan ingin sukses akhirat. Kalau ada yang bilang, kok saya nggak enak yang ikuti Rasul? Bisa, alhamdulillah, insya Allah nggak ada di sini. Kok saya susah yang ikuti Rasul? Kok Rasulullah kayak nggak cocok buat panutan saya? Alhamdulillah, berarti orang yang kayak gini itu di hatinya nggak takut sama Allah dan nggak pengen sukses akhirat. Ya kayak orang kafir. Orang kafir kalau kita kasih contoh Rasulullah mungkin cocok. Kenapa? Gak iman sama Allah, gak ingin akhirat, inginnya dunia aja. Tapi orang yang ada iman kepada Allah, ingin akhirat, pasti cocok Nabi Muhammad sebagai panutannya. Jadi ini sebetulnya jadi tukang ukur. Kita nanti keluar dari sini, kita bisa ngetes. Kita ini tahu takut gak sama Allah. Kita ini kepengennya akhirat apa cuma sukses dunia. Gimana cara ngukurnya? Lihat, setiap ada amalnya Rasulullah, kalau kita kerjakan nyaman gak? Enak gak? Kalau ada amalnya Rasulullah yang gak cocok buat kita mengikutinya gak nyaman, ketahuilah berarti belum takut sama Allah, tidak kepengen dekat dengan Allah. Kalau masih ada yang ganjil dalam mengerjakan sunnahnya Rasulullah, mencontoh Rasulullah, berarti tanda kita gak kepengen sukses akhirat. Itu aja sudah. Jadi kita bisa koreksi sebetulnya diri kita. Apakah kita ini takut Allah, iman Allah, ingin sukses di akhirat, takut keadaan di akhirat nanti? Melalui apa? Apakah benar kita bisa mengikuti Rasulullah SAW? Kalau bisa, berarti tanda itu kita punya rasa takut kepada Allah, sukses akhirat. Kalau nggak bisa, merasa nggak nyaman, susah, apalagi untuk bilang kalau sampai nggak cocok. Kalau nggak cocok berarti nggak cocok sama agama Islam. Berarti tandanya nggak takut kepada Allah.
Jadi bisa akan di ayat-ayat kayak gini menunjukkan bahwa tolak ukur muslim kita Rasulullah. Ini apalagi satu lagi, fala wa rabbika. Ini tolak ukur iman kita, bahkan Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, fala wa rabbika, demi Allah. Ya, fala bukan di dalamnya itu ada artinya ya. Fa wa rabbika, demi Allah, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Demi Allah, Allah berfirman, tidak beriman mereka wahai Muhammad sampai mereka menjadikan kamu hakim pada apa yang terjadi di antara mereka, yang membingungkan mereka, yang membuat ribut mereka, menjadikan kamu penyelesai masalah, hakim, pengatur. Lalu setelah diatur oleh engkau, mereka tidak ada merasakan apa-apa di hati mereka, tidak merasakan kesal, tidak merasakan tidak terima, pasrah mimma qadaita dengan pilihan kamu, aturan kamu, wa yusallimu tasliman, dan mereka menerima, mengikuti dengan hukummu taslim tanpa penentangan sedikit pun. Jadi ketika ada terjadi misalnya keributan antara manusia, urusan dunia, urusan apapun juga, orang tersebut itu tidak beriman kecuali apa? Sampai mereka memasrahkan urusannya dengan Rasulullah SAW. Jadi sahabat kalau ada yang berdebat, entah antara sahabat dan orang kafir ataupun dengan antara sahabat sendiri, mereka itu dikatakan gini, kalau ada keributan, perdebatan, perbedaan pendapat, itu mereka lapor ke Rasulullah SAW. Rasulullah masih solusi hukum. Hukumnya begini, selesai sudah. Kalau tidak menerima dengan hukumnya Rasul, atau menerima tapi mengganjal di hati, mereka dikatakan tidak beriman. Harus menerima total tanpa ada ganjalan di hati. Kalau ada terima, mengikuti tapi mengganjal, ada rasa tidak cocok, sumpah, berarti dia beriman. Itu yang dihukumi oleh Rasulullah SAW. Jadi disahkan ayat-ayat ini tolak ukurnya, yang tolak ukur keimanan kita. Siapa yang beriman? Yang kalau ada aturan dari Rasulullah, tunduk total. Ini omongan ini turunnya kepada beberapa sahabat yang saat itu ribut. Lalu ketika Rasulullah masih hukum, ada beberapa dari mereka yang menerima langsung. Ini yang mukmin, yang sahabat asli. Sebagian yang ngaku munafik, bukan sahabat namanya kalau munafik, yang ngaku sahabat. Ketika diatur oleh Rasulullah SAW, mereka tidak terima. Jadi ada satu orang kafir, maaf, bukan orang kafir, orang munafik bahasanya, bukan kafir, karena dia nggak punya iman. Ketika Rasulullah membagikan harta perang, ada beberapa orang yang dibagi oleh Rasulullah SAW dengan jatah yang agak banyak, sedangkan sebagian lagi dikasih sedikit. Itu yang dapat sedikit protes. Wallahi ma urida hada wajh bihada wajh. Demi Allah, ini nih pembagian ini sebetulnya bukan karena Allah. Dia ngomong kayak gitu. Padahal yang membagi Rasulullah SAW. Dia ngomong ini pembagiannya ini bukan karena Allah ini. Curang Nabi Muhammad. Dia bilang begitu. Walaupun bahasanya ngomong curang ya. Dia ngomong ini pembagian ini nggak karena Allah. Marah sahabat. Sayyidina Anas, Sayyidina Abdul Mas'ud salah satunya lapor kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wailun in lam a'dil faman ya'dil. Celaka dia. Kalau aku nggak adil, siapa yang adil? Rasulullah itu adil, bukan membagi rata, adil. Yang perlu banyak diberi banyak, yang nggak perlu banyak diberi secukupnya. Itulah adil namanya. Kayak kita punya anak umur 3 tahun masih jajan berapa biar? Kalau anak udah kuliah jajannya berapa? Sama tidak? Tidak mungkin sama. Kalau yang udah kuliah, biayanya banyak, kasih duit lebih banyak. Yang masih kecil paling jajan bentol, jajan es, kasih sedikit. Itu yang namanya adil. Kalau adil yang dimaksudkan pukul rata, itu bukan adil, tapi kebodohan. Anak umur 3 tahun jajannya sama anak umur 20 tahun. Itu bukan adil, itu bodoh. Nah orang tadi nggak paham itu. Dia nggak paham
seperti itu nggak terima dengan cara baginya Rasulullah. Nah, kayak gini nih hatinya orang yang nggak terima dengan hukumnya Rasulullah SAW, itu dikatakan tidak beriman. Kalau ada debat ribut masalah harta aja harus ikut aturan Rasulullah SAW. Hadirin, ini juga terjadi seperti yang saya bilang sekarang. Kadang-kadang kita nggak terima dengan aturan syariat, entah itu jenis harta atau jenis hukum. Hati-hati hadirin, apapun juga, walaupun mungkin kadang-kadang ya sampai terasakan, tapi nggak bisa, nggak enak. Kayak contoh gini misalnya, banyak sekali ya. Contohnya misal warisan, misalnya warisan. Kan di Al-Quran dijelaskan waliddzakari mithlu hadzil unthayain. Dan bagi laki-laki itu dia mendapatkan seperti jatah dua orang perempuan. Ada satu orang meninggal punya tiga anak, satu laki-laki dua perempuan, misalnya ini aja. Itu cara baginya gimana? Yang perempuan satu seperempat, perempuan dua seperempat, yang laki separuh. Kok bisa yang laki lebih banyak? Iya, karena jatah laki-laki dua kali lipat perempuan. Jadi hartanya dibagi dua. Misalnya laki-laki satu, perempuan dua. Caranya gimana? Hartanya dibagi dua, separuh buat laki-laki, separuh buat perempuan yang dua, seperempat. Nah, manusia ketika dengar kayak gini, biasanya gimana? Ini lain omongan lu, ini omongan Al-Quran. Ini kalau nggak percaya dengan ini kafir hukumnya. Bukan cuma dosa. Kalau untuk ayat ini, saya nggak percaya dengan ayat itu, kafir, mutlak. Ya kita keluar dari Islam ya. Lalu ingkar dengan ayatnya. Nah, biasanya orang pertama walaupun nggak ngomong nggak percaya dengan ayat, ganjel di hatinya. Kenapa ya? Nyaman banget yang laki dapat dua kan? Ganjel di hati walaupun diam. Ini contoh aja. Hasilnya apa? Ini tanda berarti nggak beriman. Kan harus ada. Kepala itu lebih musim harajan. Nggak ada merasakan berat ganjel di hati. Nah itu Allah mengatur itu. Allah yang mengatur, bukan kita manusia. Allah lebih paham diri Tuhan kita. Hikmahnya salah satunya ya laki-laki itu punya tanggung jawab yang lebih berat. Laki-laki menafkahi, kalau perempuan diberi nafkah. Makanya laki-laki diberi jatah yang lebih besar. Nah yang perempuannya nanti dapat jatah nafkah dari suaminya. Yang laki-laki diberi nafkah, makanya diberi jatah dua. Itu untuk anak. Untuk misal kalau ada saudara dapatnya seperti itu bagiannya. Itu contoh. Kadang-kadang juga ayatnya sama. Apa ada contoh lain? Sesuatu yang kayaknya gak enak, kayaknya berat, gak semua orang menerima. Intinya jangan ingkar dulu, jangan ingkar. Walaupun biar mungkin di awal rasa berat, hati-hati dulu, jangan sampai terucap. Ngerasa di hati aja tanpa orang iman kok, apalagi diucapkan. Itu contoh tadi ya. Itu contoh dalam bab warisan. Jadi hati-hati, jangan sampai ada perasaan dan terima dengan hukumnya Rasulullah, hukumnya syariat Allah. Kalau ada sedikit ganjal, tanda kurangnya iman atau tanda tidak adanya iman. Nah, ini beberapa yang kita semua bahwa Nabi Muhammad itu seakan-akan tolak ukur imannya kita. Mengikuti beliau itu tolak ukur keislaman kita. Gak ikuti beliau, gak beriman, gak pasrah dengan beliau, gak pasrah aja sama beliau, itu merupakan iman kita. Mudah-mudahan dengan bacaan seperti ini